Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi saudara keiman di hari Rabu siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita melanjutkan bedah buku yang mulia, yaitu buku Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, yang membahas kumpulan-kumpulan hadis pilihan. Dan kita masih dalam bab yang sama tentang kehidupan atau keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup. Dan teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan di pembukaan materi kita ini, baik buat diri saya tentunya, pertama, kemudian baru teman-teman sekalian mengikuti acara ini, baik live ataupun siaran ulang. Kalau dunia ini sebentar, dunia ini sebentar. Demi Allah kita akan melalui dunia ini teman-teman sekalian. Dan dunia ini memang penuh dengan suka dan duka. Artinya ada saatnya kita suka, ada saatnya kita duka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita perangkatnya. Kalau sedang suka, bersyukur. Alhamdulillah, nikmati selama itu halal. Dan kalau sedang duka, bersabar. Dan juga Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan menerima pahalanya tanpa ada batasannya. Jadi memang dua hal ini harus dijadikan sebagai perangkat, ya. Ibaratnya dua buah sayap yang kita gunakan untuk melalui kehidupan kita di muka bumi ini. Dan ini sebentar. Tugas saya dan teman-teman yang menjadi suami hanya sampai ajal datang. Maksimalkan tugas itu, ya. Ikhlaskan niat, berikan yang terbaik untuk istri. Tugas saya dan juga bapak-bapak sekalian sebagai ayah, ya, sampai ajal datang. Maksimalkan tugas kita selama Allah masih belum mendatangkan ajal. Kita berikan yang terbaik kepada anak-anak dari rezeki yang halal, pendidikan yang halal, ya, pendidikan yang baik. Begitu juga sebagai anak. Kalau ada orang tua kita, kita berbakti semasa kita hidup. Ajal datang, selesai tugasnya. Demikian pula, ya, pada saat tentu kalau kita meninggal dunia maksudnya, kalau kita orang tua yang meninggal, kita masih bisa menambah pahala dengan berbakti setelah mereka meninggal. Sebagai sahabat, sebagai bawahan, sebagai atasan, ya, sebagai pemimpin, sebagai bawahan, semua ini hanya sampai ajal datang. Yang perlu kita sadari dan kita renungi bersama teman-teman sekalian, di muka bumi ini kita menjalankan tugas ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Anda maksimal dalam mengerjakan tugas Anda sebagai hamba Allah, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai tetangga, dan semua sudah ada panduannya dalam syariat Allah SWT. Anda akan berbahagia di dunia, Anda akan memiliki nama yang harum, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Anda menjalankan tugas. Di akhirat Anda dapat limpahan yang luar biasa, ya, yang maksimal dari balasan perbuatan baik Anda itu. Jadi jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Bagi Anda yang masih lalai selama ini, masih banyak kekurangannya, maka sempurnakan selama Allah masih memberikan umur. Jangan disia-siakan. Banyak bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar bila ada cobaan. Dan ingatlah teman-teman sekalian, nikmat Allah akan jauh lebih banyak daripada cobaan itu sendiri. Saya ulangi lagi, nikmat Allah akan lebih banyak daripada cobaan tersebut. Misal contoh, kita lapar. Berapa lama kita lapar teman-teman sekalian? 5 menit, 10 menit, setelah itu Anda coba mencari restoran dan Anda hilang. Berapa jam setelah itu kita tidak lapar? Hanya makan misalnya, lapar 10 menit. Kita temukan setelah itu, kenyang kita kalau kita sudah makan, itu bertahan sampai 5 jam, 6 jam, bahkan mungkin seharian penuh. Ya. Pada saat kita capek, letih, berapa lama kita capek? Dan setelah kita istirahat, kembali lagi energi kita, berapa lama kita fit? Pasti lebih banyak fitnya daripada capeknya kan gitu. Dari hidup Anda sekarang, coba Anda muhasabah, introspeksi diri. Kayak sekarang saya 46 tahun Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umur saya atas ketaatan dan juga teman-teman sekalian semuanya. Dari 46 tahun, dihitung jari saya dirawat di rumah sakit. Saya pernah sekali saja masuk dalam rumah sakit untuk dirawat. Qadarullah masyafa'al. Dari 46 tahun umur. Gitu. Alhamdulillah belum pernah gitu. Artinya lebih banyak nikmat sehatnya daripada nikmat sakitnya. Anda juga bisa muhasabah berapa kali Anda sakit.
Ya, dan berapa lama Anda sehat? Pasti lebih lama sehatnya kan. Kadang-kadang dalam 1 tahun kita nggak pernah sakit, subhanallah. Tahun depan Allah uji dengan flu demam 1 minggu saja, 10 hari, selesai. Batuk, seminggu 2 minggu selesai. Tapi dibandingkan dengan nikmat yang 365 hari tahun lalu kita nggak sakit sama sekali. Itu luar biasa. Jadi cobaan pun yang butuh kesabaran itu hanya sebentar. Dan dengan cobaan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan derajat Anda. Ada derajat-derajat yang Anda bisa jangkau, ya, yang tidak Anda sangka gitu. Allah punya cara dan rencana sendiri. Intinya teman-teman jaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta Allah. Dia zat yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dan dia sangat tahu bagaimana menilai kebaikan dan membalas kebaikan hamba-hambanya. Dengan sifatnya yang syakur, tahu bagaimana menilai kebaikan tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan hadis kita pada hari ini. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat menjadikan ini sebagai tambahan pahala kita semuanya insya Allah. Yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang. Dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadis nomor 516 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadi, indahu kutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Artinya, barang siapa di antara kalian merasa aman dalam dirinya, ini nikmat yang pertama, sehat badannya, nikmat yang kedua, memiliki persediaan makanan untuk hari itu, nikmat yang ketiga, maka seolah-olah dia telah meraih dunia secara keseluruhannya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Teman-teman sekalian, hadis ini mulia sekali. Hadis ini mulia sekali. Bagaimana baginda Nabi SAW menggambarkan untuk setiap muslim dan muslimah, tidak terkecuali, di pelosok muka bumi dimanapun mereka hidup. Bahwasanya ada 3 hal, kalau ada pada dirimu hai muslim, maka engkau seperti pemilik dunia ini. Yang pertama, aman dalam dirinya. Aman di desanya, di kampungnya, di kotanya, di negaranya. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, punya makanan hari itu saja. Kenapa? Karena hari itu yang sebenarnya dia masih hidup. Besok mungkin dia meninggal. Maka seakan-akan dunia telah dia dapatkan seluruhnya. Berarti puncak nikmat ada di sini sebenarnya. Di 3 hal ini. Keamanan, kesehatan, dan juga makanan hari itu. Sumber energi kita. Contoh kalau dibahas makanan, maka minuman masuk dalamnya. Karena umumnya orang kalau makan butuh minum kan gitu. Baik teman-teman sekalian. Faedah pertama dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang puncak nikmat pada seorang hamba yang dia butuhkan selama dia hidup. Kalau dia masih hidup adalah 3 hal ini. Keamanan, kesehatan, dan juga makanan hari itu. Baik. Mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita bahas rincian daripada 3 nikmat ini. Yang pertama masalah keamanan. Banyak orang teman-teman sekalian tidak menyadari ini sebuah nikmat yang besar. Saya pernah masuk ke Palestina. Beberapa kali Allah mudahkan kaki saya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menginjakkan ke Masjid Aqsa, mengunjungi masjid yang mulia ini. Dan semoga insya Allah ke depannya berulang-ulang Allah mudahkan kita terus mengunjungi dan sholat di sana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan jemaah kaum muslimin Indonesia, terutama yang belum pernah menginjakkan kaki di sana. Allahumma amin. Maka saya temukan kondisi mereka karena merasa sedang terjajah. Keamanannya hilang. Keamanan mereka hilang. Yang merupakan nikmat yang besar ini hilang. Sehingga mereka itu setiap saat bisa saja didatangi oleh tentara Israel untuk masuk ke rumah mereka atau menindas mereka atau mengambil hak mereka karena mereka lagi dijajah. Sampai mereka terpecah menjadi 3 kelompok itu. Warga Palestina. Ada yang kelompok mereka mendukung
negara Israel itu sendiri, dalam arti kata, ya sudahlah, mereka tidak mau ribut. Mereka bahkan dapat paspor Israel. Tapi mereka orang Palestina. Berarti mereka mengikrarkan kalau ini adalah negara Israel. Nah ini tidak akan diganggu. Dianggap oleh penjajah Israel ini adalah aman. Nah, tidak mau mengganggu mereka. Yang kedua, yang tidak mau mendukung, tapi juga tidak mau ribut. Mereka dikasih seperti izin tinggal di negara mereka sendiri. Ini juga lebih aman, tapi tidak seaman yang pertama. Yang ketiga yang tidak mau. Merasa negaranya dirampas, tadinya mereka yang memimpin, mereka yang menguasai wilayah itu, terus kemudian tiba-tiba sekarang dikuasai oleh penjajah. Ya kan? Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka banyak berkumpul di satu wilayah namanya Gaza, sekitar 185 atau 83 km dari Al-Quds atau Masjid Aqsa. Tapi secara umum, ya, mereka terganggu keamanannya. Beberapa waktu lalu kita dengar di Myanmar, bagaimana kaum muslimin di sana. Anda mungkin tidak asing melihat bagaimana pembantian massal yang naudzubillah, semoga Allah selamatkan muslimin dari makar mereka. Itu luar biasa. Pembantian massal sampai dibakar hidup-hidup. Ya, sampai naudzubillah dicincang-cincang badannya kaum muslimin di sana. Ada yang bahkan dimakan dagingnya, naudzubillah. Wanitanya diperkosa, disiksa mereka. Tidak ada keamanan. Padahal dulu Myanmar itu ada kerajaan Islam beberapa tahun yang lalu, ya, bersamaan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tapi subhanallah, mereka ya dikuasai sekarang oleh orang-orang non-Muslim. Dan mereka terganggu keamanannya. Hari ini, di saat-saat sekarang, kita bisa melihat bagaimana muslimin di India lagi dibantai, disiksa. Gak boleh pakai jilbab, ya, dibunuh. Bahkan beberapa hari yang lalu banyak sekali video-video naudzubillah yang tersebar, yang kepalanya muslimin dipenggal dan segala macam. Padahal selama ini umat Islam tidak buat masalah gitu. Ya. Tapi subhanallah keamanan mereka hilang. Kenapa saya datangkan semua kisah ini teman-teman? Kita bukan sedang membahas Palestina, Myanmar, juga India sekarang ya. Ada juga negara-negara yang bergejolak sebelumnya seperti Irak, seperti Syria, ya, Yaman. Mereka juga terganggu dari sisi keamanannya. Subhanallah, satu nikmat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup untuk mengganggu ketentraman jiwa. Semua saya datangkan ini teman-teman agar kita melihat bagaimana besarnya nikmat Allah pada kita di Indonesia ini, negara tercinta ini. Kita aman, ya, tentram. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu perkataan hikmah sekali. Beliau mengatakan pada saat beliau menjadi khalifah, di satu komunitas Islam itu harus ada pemimpinnya. Baik itu dia bir atau dia fasik. Bir itu artinya orang yang patuh pada Allah. Atau dia jauh dari agama, terlanjur jadi pemimpin. Gitu kan. Lalu ada seseorang bertanya mengatakan di sebelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perkataan beliau. Lalu ditanya, bagaimana kalau bir kami tahu, kalau orang itu baik misalnya ya, kami yakin. Tapi kalau orang itu fasik, bagaimana kami memahaminya? Maksudnya jauh dari agama, tapi sudah terlanjur dari pemimpin. Kata Ali bin Abi Thalib, dengannya, ini yang pertama ya, negara akan aman. Ekonomi akan bergerak. Musuh akan dihadapi. Nah ini statement. Dan beliau menutup mengatakan, setiap muslim masih bisa beribadah dengan tenang sampai ajalnya datang. Tentu idealnya kita berharap muslim-muslim yang patuh. Tapi bagaimana kalau tidak? Minimal ada keamanan itu. Ada keamanan itu. Ya. Dan itu harus diprioritaskan. Ini nikmat yang sangat besar. Kemerdekaan, keamanan, itu luar biasa. Makanya kita harus mempertahankan ya, nikmat yang besar ini, kemerdekaan ini, dengan cara saling satu sama lain saling mendukung. Ya. Satu sama yang lain saling melengkapi dan seterusnya. Yang penting tentunya kita sebagai seorang muslim tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah yang menakdirkan di negara kita umat Islam menjadi dominan dan subhanallah semua wilayah yang umat Islam memimpin tidak akan mengganggu orang non muslim. Anda bisa lihat di seluruh pelosok muka bumi termasuk di Indonesia pelajaran besarnya. Di saat kita mencapai persentase
85-90% jumlah umat Islam. Orang-orang non-muslim leluasa membangun tempat ibadah mereka, mereka menjadi pedagang-pedagang, mereka hidup bahkan lebih baik secara ekonomi daripada kaum muslimin. Bahkan banyak orang Islam menjadi pegawai mereka. Tapi gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Karena memang Islam tidak mengajarkan untuk mengganggu orang lain. Untuk menghilangkan keamanan orang lain. Selama dia tidak mengganggu kita umat Islam, ya silahkan. Tidak ada masalah. Di Madinah dulu ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah yang hidup bersama Nabi SAW. Mereka punya perekonomian, bahkan mereka punya militer pada saat itu. Mereka punya askar sendiri. Tapi Nabi SAW dibiarkan selama tidak mengganggu kaum muslimin. Ini faedah yang kedua. Artinya keamanan sebuah nikmat yang besar dijaga, teman-teman sekalian. Jangan sengaja menghilangkan keamanan itu atau mengusik orang lain sehingga keamanan dia hilang, keamanan kita juga hilang. Yang kedua, dan ini faedah yang ketiga kita bisa ambil, nikmat yang kedua, yaitu sehat badannya. Sehat, teman-teman. Ini sebuah nikmat yang besar. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, ya, siapa yang atau 2 nikmat yang banyak tertutupi, maksudnya orang tidak sadari gitu. Dari 2 nikmat yang banyak tertutupi dari mayoritasnya orang, yaitu waktu lowong dan kesehatan. Nikmat sekali sehat itu, teman-teman sekalian. Makanya Ibnu Umar mengatakan, ya, idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhir. Sebenarnya riwayatnya gini, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari karena kau tidak tahu masih hidup enggak besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kau tiba pada pagi hari jangan tunggu sore hari karena belum tentu kau hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik. Boleh ingatkan itu. Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Karena saat kita Masya Allah sehat seperti sekarang, ya, kita leluasa azan bisa ke masjid, ya, kita bisa puasa sunnah, kita bisa berzikir, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa banyak bisa kita kerjakan, bisa produktif menulis misalnya, ya, mengisi ceramah atau misalnya hadir di ceramah, banyak yang bisa kita lakukan. Karena kalau lagi sakit kita susah, meriang aja, udah sulit kita keluar kena angin aja sudah sulit. Butuh istirahat beberapa hari. Dan beberapa hari itu sebenarnya bisa maksimal kita kerjakan sesuatu kan. Tapi kalau sakit kita sulit. Oleh karena itu kesehatan sebuah nikmat maksimalkan. Jangan gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Tapi justru ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengingatkan juga penutupan riwayatnya beliau mengatakan wa min hayatik li mautik. Dan dari kehidupanmu sebelum kematianmu datang. Ya. Kalau sudah mati, sudah nyesal nanti. Banyak hal yang dia tidak lakukan selama dia hidup. Nanti, orang kalau meninggal teman-teman sekalian, menyesal. Sampai kepada hal yang kecil pun yang luput dari kebaikan. Menyesal dari dosa yang selama ini terus dia kerjakan dan dia tidak bertaubat. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini mutiara yang keempat dan ini nikmat yang ketiga dari hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu, indahu kutu yaumi. Dia punya makanan hari itu. Itu sudah luar biasa. Kalau Anda punya makanan setiap saat, lapar tinggal pergi ke kantin, kantor, kafetaria, tinggal pergi ke minimarket, tinggal telepon order di satu restoran, atau Anda tinggal janjian sama teman-teman, atau di rumah istri sudah masak dengan masakan yang enak. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Sebelum makan, ya, selain baca bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena Nabi SAW kalau mendapatkan nikmat, beliau mengatakan itu, segala puji bagi Allah yang, ya, semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau ada musibah, beliau masih bersyukur, beliau mengatakan juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ya, atas segala sesuatu, setiap keadaan. Tapi kita bersyukur juga di sini. Tentu setelah makan juga kita bersyukur. Tapi adanya makanan teman-teman sekalian, adanya buah-buahan, adanya minuman, beragam macam minuman, beragam macam makanan di rumah, di kantor, di jalan-jalan. Ini nikmat yang besar. Syukuri, biasakan lidah kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah.
Bahkan Nabi SAW tidak pernah mau menghina makanan. Kalau beliau tidak suka, beliau hanya tinggalkan saja. Karena beliau tahu ini adalah sebuah nikmat yang tidak mungkin, teman-teman sekalian, datang begitu saja. Sampai beliau pernah SAW keluar dalam riwayat Bukhari, dari rumah beliau, lapar, dalam kondisi lapar keluar. Jalan sebentar beberapa langkah, beliau lewatin rumah Abu Bakar juga keluar. Kata Nabi SAW, kenapa kau keluar hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali sama juga lapar. Mereka lewat sedikit, lewati rumah Umar keluar juga. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kau keluar hai Umar? Lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah kami juga berdua keluar karena itu. Ayo ikutlah. Maka mereka, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu ikut dengan Nabi SAW. Sampai tiba di rumah seorang Ansar. Ya. Itu tiba di sana, pemilik rumah rupanya si laki-laki, ya, lagi tidak ada. Nabi SAW salam, begitu istri pemilik rumah itu tahu, menjawab salam lalu mengatakan, selamat datang, ya, sebaik-baik tamu ini, gitu. Selamat datang. Maka dia pun mengatakan suami saya lagi keluar, lalu kemudian dia pergi panggil. Disuruh Rasulullah SAW duduk dengan Abu Bakar dan Umar, lalu dia segera ketemui suaminya dan dia sampaikan. Suaminya buru-buru datang, dengan senyum, dengan gembira mengatakan, sungguh tidak ada orang yang paling baik ya rumahnya dan menjamu tamu melebihi aku pada hari ini. Kedatangan Rasulullah SAW dengan dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar sama Umar, ini luar biasa gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya orang ini kalau kita di posisi dia. Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ini luar biasa. Dan dinukil menjadi sebuah kisah yang setelah 1400 tahun kita pun masih membahasnya pada hari ini. Dan juga akan dibahas terus oleh para da'i-da'i dan para ulama kita ke depannya. Maka dia pun segera ya, menyambut Nabi SAW dengan gembira, lalu dia naik ke atas sebuah pohon kurma, dia potong satu tangkai. Ya. Biasanya tangkai ini tidak dipotong ya, cuma dipetik kurmanya saja. Tapi kalau orang Arab ingin menghormati orang lain, biasanya dia potong dengan tangkainya. Kemudian diambillah tangkai itu. Diambillah tangkai itu lalu dihidangkan. Ini menandakan ke penghormatan ekstra gitu. Dan dibawa kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebenarnya sudah cukup engkau mengambil yang sudah matang saja. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menghormati Anda. Kemudian dia menyembeli satu domba yang dia miliki, dimasaklah dengan makanan yang sangat luar biasa, gitu kan. Setelah itu terhidangkan makanan tersebut. Lalu Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar dan pemilik rumah makan. Ya. Setelah makan sampai kenyang, maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah, kalian lapar, dan kalian tidak kembali kecuali sudah kenyang. Allah akan tanya itu nikmat. Jangan dibuang-buang itu makanan. Mubadzir. Anda tidak suka, jangan disentuh. Berikan kepada orang lain. Masih banyak yang membutuhkannya. Ya. Berikan kepada orang lain. Sedekahkan. Mau makan itu Anda tidak suka, atau Anda makan masih ada sisanya. Makanya baiknya ambil porsi kita yang secukupnya saja. Ya, supaya kalau ada lebih, kita bisa bersedekah. Sedekah saja hari itu. Sedekah. Jangan pikirkan hari esok itu insya Allah akan ada solusinya. Kecuali Anda memang punya makanan-makanan kering yang Anda simpan. Tapi makanan yang memang hari itu dimakan, ada lebihnya kasih. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, lebihkanlah kalau kau masak dan berikanlah kepada para tetanggamu. Berbagi kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita mendapatkan pahala, keberkahan. Itu mutiara yang keempat dari hadis, dan ini nikmat yang ketiga yang disebutkan. Kemudian kita ambil mutiara yang kelima dari hadis ya. Karena mutiara pertama tadi bagaimana Nabi SAW menyimpulkan nikmat itu ada pada tiga ini. Lalu kemudian mutiara kedua, ketiga, keempat kita rincikan ketiga nikmat ini. Ya, nikmat tentang aman, keamanan, kemerdekaan, kemudian kesehatan dan juga makanan hari itu. Kita ambil mutiara yang kelima teman-teman sekalian adalah potongan sabda Nabi SAW. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَزَافِيرِهَا. Maka seakan-akan dunia semuanya sudah berkumpul padanya. Perlu Anda garis bawahi teman-teman sekalian, Islam ini memandang dunia sangat kecil. Kecil sekali. Dan ditanamkan di jiwa setiap orang beriman kalau dunia ini bukan target.
Makanya pada saat pasukan muslimin datang ke Persia, gitu kan, mereka penampilannya seperti Arab-Arab Badui, pakaiannya biasa gitu kan, perangnya juga ala kadarnya, datang ke wilayah Persia waktu itu negara adikuasa gitu, menguasai hampir setengah dunia, gitu kan. Pasukan perang mereka itu disebutkan dalam sejarah, dalam perang ya di zaman Umar bin Khattab, pembebasan negeri Persia, itu 250.000 orang. Muslimin cuma 30.000 saja. Artinya 10%-nya saja atau 11 atau 12% dari jumlah mereka. Waktu utusan kaum muslimin datang ketemu sama panglima perang Kisra, mereka tanya, kenapa kalian datang? Mau apa? Mau harta? Mau apa? Kita kasih. Ngapain datang jauh-jauh dari padang pasir datang mau menyerang wilayah kami? Kalian belum tahu nih, ya, pasukan kekuatan kami seperti apa? Maka jawabannya sederhana. Kami datang untuk mengajak hamba-hamba Allah dari penyembahan makhluk, penyembahan hamba ke hamba, kepada penyembahan terhadap Tuhannya hamba. Maksudnya Allah SWT. Dan ketahuilah, kami datang kaum, ya, yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Bahasa ini penting. Maksudnya apa? Kita ini memang targetnya akhirat, bukan dunia. Kita memang siap untuk mati kok. Memang kita ini sebenarnya tinggal menunggu ajal datang. Itu sifat orang-orang beriman. Kita menunggu ajal datang. Kalau ajal datang teman-teman sekalian, kita gembira. Bilal radhiyallahu anhu, pada saat ditanya tentang kematian, bagaimana ya menurut anda tentang kematian? Apa kata Bilal? Marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Kenapa? Karena dia tahu. Dia sedang menuju ke tempat yang abadi. Mati itu sebuah pintu di mana dia akan menuju atau seseorang itu akan menuju kepada kehidupan abadinya. Kalau orang beriman, dia akan gembira karena dia akan menuju ke surganya. Dia akan lihat hasil dari amal-amalnya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, segala macam kebaikan dia lakukan. Dan juga sabarnya terhadap cobaan-cobaan. Juga akan dia temukan pahala. Banyak sekali. Melimpah. Dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW, para nabi-nabi, orang-orang saleh. Dia akan mendapatkan semua fasilitas dayang-dayang, bidadari, istana dari emas, pohon-pohon yang tidak pernah berhenti buah-buahannya. Allah ceritakan dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan banyak ayat-ayat lain. Dalam surah Muhammad, ciri-ciri surga banyak sekali disebutkan. Dan itu bukan janji belaka. Allah itu benar. Waman asdaqu minallahi qila, kata Allah. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Kita tinggal tunggu kematian saja. Apa yang kita tunggu dengan kematian, teman-teman? Maka orang beriman itu cinta dengan kematian. Karena dia tahu dia akan menuju kepada kehidupan abadinya. Dan dia berusaha maksimalkan apa yang dia bisa kerjakan supaya dia juga maksimal menerima pahala di sana. Itu yang penting. Memang sudah begitu. Jadi kita ini sebenarnya menilai dunia ini bukan target, teman-teman. Kapan seseorang jadikan dunia sebagai target, susah sekali hidupnya. Karena sedikit saja masalah di dunia, sudah kecil hati. Sedikit saja kehilangan harta atau apapun di dunia ini, sudah seperti hilang semuanya. Ada orang hilang dompetnya berbulan-bulan sedih. Hilang kendaraannya. Meninggal orang yang dia cintai. Sudah seperti habis semuanya urusan dunianya. Bahkan kalau perlu dia juga berharap meninggal. Subhanallah. Akhi dan ukhti muslim. Dunia ini akan kita lalui. Kalau bukan kita sekarang, maka yang kita cintai akan meninggal mendahului kita. Istri atau suami kita, anak kita, orang tua kita. Tapi kita pun akan nyusul. Itu sunnatullah. Sistem gak mungkin berubah. Hari ini kita mendapatkan rezeki. Besok mungkin kita bangkrut. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Sunnatullah. Hari ini kita muda, besok kita tua. Hari ini kita hidup, besok kita mati. Memang sudah begitu. Santai aja lalui. Iya kan? Karena memang semua akan berlalu. Tinggal yang terpenting, jangan rusak hubunganmu dengan Tuhanmu, hai muslim. Itu yang paling penting. Karena pencipta langit dan bumi dan raja sebenarnya, kalau bersamamu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Ibrahim alaihissalam sendirian, saudaraku seiman. Hampir seluruh kota Babilonia, wilayah Babilonia benci dengan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk rajanya. Mereka berpesta pora, menyiapkan api yang besar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa gitu. Tapi karena Ibrahim AS bersama dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, maka Allah selamatkan. Tidak usah peduli. Selama anda bersama Allah. Yang jadi masalah, kalau anda mengejar ridho manusia, dan anda melanggar ya,
apa yang Sang Pencipta perintahkan. Allah akan balik nanti, orang-orang akan membenci Anda. Tapi kalau Anda bersama Allah, Allah akan balik kebencian orang menjadi suka dengan Anda. Tidak usah habiskan energi teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Jaga hubungan baik dengan Allah. Saran kami, kembali dengar di playlist YouTube, ceramah kami, kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Ya. Kemudian ada juga judul lain, indahnya berhubungan dengan Sang Pencipta. Ada juga judul yang lain, saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ada juga judul yang lain, saudaraku inilah pondasi agamamu. Semua ini berbicara tentang bagaimana indahnya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana harusnya seorang beriman itu bersikap. Bersikap. Nikmat yang ada bersyukur, cobaan yang ada dia bersabar.